Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hadi Lutfi Hidayat, NIM 20083040061, mata kuliah PKN yang diampu oleh Bapak Faridho Fuad MPD. Pembahasan pertama mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana dan profesional. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Jadi dalam masalah hakikat pendidikan kewarganegaraan tersebut, bahwasanya pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode di mana pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila tentu sangat penting dalam memberi pemahaman dan pembelajaran. Dan hakikat pendidikan kewarganegaraan ini merupakan program pendidikan yang berintikan demokrasi, memberikan pengaruh positif untuk pendidikan sekolah, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting bagi kita semua, terutama bangsa Indonesia. Pembahasan yang kedua mengenai pengertian identitas bangsa. Esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembagian bangsa. Faktor pembentukan identitas nasional. Jadi di sini mengenai identitas nasional tersebut merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut. Apa faktor pembentuk identitas nasional? Antara lain yaitu primordial, sakral, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Itu merupakan pengertian identitas bangsa, esensi dan urgensi, dan juga faktor pembentukan identitas nasional. Pembahasan yang ketiga mengenai dinamika konstitusi. Dinamika konstitusi itu mempunyai 3 komponen. Yang pertama, pengertian konstitusi, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, fungsi konstitusi. Menurut Lord James Bryce adalah mengatakan bahwasanya dinamika konstitusi merupakan suatu kerangka negara yang berorganisasikan melalui hukum dengan hukum. Adapun fungsi konstitusi yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasaan, memberi suatu rangka dasar hukum, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Dinamika konstitusi meliputi Undang-Undang Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia 1945 masa kemerdekaan, dan juga Konstitusi RIS 1849, Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Orde Lama, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Orde Baru. Dan pembahasan yang selanjutnya mengenai macam-macam konstitusi. Adapun macam-macam konstitusi itu dibagi menjadi 2 macam. Ada kalanya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Begitupun lembaga kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintahan, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Pembahasan mengenai demokrasi Pancasila. Di sini mempunyai 2 komponen. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan juga pengertian demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila?
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Adapun perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri itu terjadi pada demokrasi masa revolusi, yaitu 1945 sampai 1950. Dan juga demokrasi masa Orde Lama 1950 dan 19 sampai 1965. Demokrasi masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi transisi 1998 sampai 1999. Dan juga demokrasi masa reformasi 1999 sampai dengan sekarang. Pembahasan mengenai implementasi demokrasi dari berbagai negara di dunia itu mempunyai dua komponen. Yang pertama, apa kekhasan demokrasi Indonesia? Yang kedua, pengertian implementasi. Implementasi demokrasi merupakan suatu demokrasi sebagai sistem yang mana sistem tersebut telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas masyarakat dan negara di beberapa negara. Apa kekhasan demokrasi Indonesia? Menurut Budarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.